Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Sa'diatul Umi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi, di mana materi yang Ibu akan sampaikan pada hari ini yaitu tentang jujur. Bisa dilihat presentasi yang akan Ibu sampaikan yaitu sebagai berikut. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi yaitu mengenai tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pengertian jujur dalam bahasa Arab adalah sidik atau asyidku, bermakna berkata benar dan berkata atau nyata, benar atau nyata. Sedangkan dalam istilah, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Selain itu, jujur juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sesuai antara informasi dan kenyataan. Selain itu, pengertian jujur juga bisa dimaknai dengan sesuatu yang baik tanpa dicampuri kedustaan. Jadi intinya bahwa jujur itu adalah sikap yang dimiliki seseorang, di mana sikap itu menunjukkan bahwa apapun yang disampaikan, apapun yang dilakukan, dan apapun yang dikatakan sesuai dengan apa yang ada atau sesuai dengan kebenarannya. Pembagian sifat jujur dibagi ke dalam 3, yaitu yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Jadi yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau lisan. Dan yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan ataupun amaliyah. Jujur dalam niat yaitu jujur dalam apa yang akan dilakukan. Yang disebut dengan niat adalah sesuatu keinginan, maka harus jujur dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu jujur dalam perkataan adalah apapun yang dikatakan, apapun yang keluar dari lisan itu adalah perkataan-perkataan yang benar. Itu disebut dengan jujur perkataan. Sedangkan jujur dalam perbuatan itu adalah melakukan sesuatu tindakan, di mana tindakan itu dilakukan sesuai kenyataannya. Jujur dalam perbuatan itu identik dengan tingkah laku atau langsung ke dalam perbuatan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk berlaku jujur, yaitu tercantum ke dalam Quran surah Al-Baqarah surat ke-5 ayat ke-8, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist wala yajrimannakum sananu qaumin ta'tilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terdapat sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu pekerjakan. Quran Surah Al-Maidah surat kelima ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ini juga termasuk dalil atau firman Allah yang menjelaskan tentang kejujuran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Adapun hadis yang menjelaskan tentang kejujuran yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sadaqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannati wa ma yazalur rijulu yadduku wa yatahaddas sidqi hatta yuktaba indallahi sidqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalu zajulu ilan nari wa ma yazalu rojalu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaba, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memiliki kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tadi materi yang Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sebelum Ibu tutup, satu pesan dari Ibu yaitu marilah kita jaga kejujuran kita agar kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat. Percayalah bahwa kejujuran akan berdampak baik untuk orang lain dan diri kita sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.